Kasus ini membuat seluruh kota Inggris terdiam. Bukan hanya karena korbannya yang masih balita, tapi karena pelakunya adalah anak-anak. Sebuah tragedi yang begitu dalam, yang hingga hari ini masih menjadi luka yang belum sembuh di hati banyak orang. Inilah kisah tragis James Bulger, kasus yang mengubah sistem hukum Inggris selamanya. James Patrick Bulger lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1990 di kota kecil Kirby dekat Liverpool. Ia adalah anak kedua dari pasangan Dennis Fergus dan Ralph Bulger. Pada tanggal 12 Februari tahun 1993, James yang baru berusia 2 tahun ikut ibunya ke Bottle Strand Shopping Center, sebuah pusat perbelanjaan di Merseyside. Di tengah keramaian saat ibunya sedang membayar di toko daging, James sejenak terlepas dari genggaman. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ia sudah tidak terlihat. Yang tidak diketahui oleh banyak orang saat itu, James telah dituntun keluar oleh 2 anak laki-laki. Mereka adalah John Venables dan Robert Thompson, masing-masing berusia 10 tahun. John dan Robert bukan pertama kalinya bermain di pusat perbelanjaan. Hari itu mereka memang berniat berbuat sesuatu. Istilah yang mereka ucapkan saat dilaporkan membolos dari sekolah. Mereka sempat mencoba membawa anak kecil lain, namun rencana itu gagal. Hingga akhirnya mereka melihat James, kecil, polos, dan berjalan sendirian. CCTV merekam momen ketika James digandeng keluar dari pusat perbelanjaan. Banyak orang mengira itu kakak adik biasa. Kedua anak itu membawa James berjalan lebih dari 4 km ke arah rel kereta yang sepi. Selama perjalanan, mereka beberapa kali terlihat oleh warga, namun tak ada yang mencurigai mereka. Di rel kereta dekat Walton, Liverpool, tragedi itu terjadi. Di tempat sepi itu, James mengalami tindakan kekerasan berat dari kedua pelaku. Mereka menggunakan benda-benda di sekitar seperti batu, besi kecil, dan bata yang ditemukan di lokasi. Tindakan itu menyebabkan luka yang sangat parah. Total ditemukan lebih dari 40 cedera berbeda di tubuh James. Luka-luka tersebut tidak disebabkan oleh satu alat, melainkan berbagai benda dan cara. Setelah itu, tubuh James diletakkan di rel kereta. Pelaku kemudian meninggalkan tempat itu, berharap bahwa kereta akan menyamarkan perbuatan mereka. Beberapa hari kemudian, tubuh James ditemukan dalam kondisi tak utuh oleh seorang petugas kereta. Polisi pun langsung menggelar penyelidikan besar-besaran. Awalnya, pelaku diduga adalah pria dewasa. Namun, bukti dari CCTV memperlihatkan 2 anak laki-laki yang menggandeng James. Polisi memeriksa ratusan anak sekolah hingga akhirnya pada tanggal 18 Februari 1993, John Venables dan Robert Thompson ditangkap setelah laporan dari orang tua mereka yang curiga. Dalam proses interogasi, keduanya sempat menyangkal. Tapi, bukti-bukti yang kuat seperti cat yang cocok dengan cat di tubuh James dan darah di sepatu mengungkap semuanya. Persidangan pun dimulai pada tanggal 1 November 1993 di Preston, Crown Court. Mereka menjadi pelaku termuda yang pernah diadili atas pembunuhan di Inggris. Dalam ruang sidang, mereka duduk di kursi kecil di hadapan hakim, dikelilingi pengacara dewasa. Dan pada tanggal 24 November tahun 1993, hakim menyatakan mereka bersalah atas tindakan berat terhadap James Bulger. Karena usia mereka, keduanya tidak dijatuhi hukuman penjara biasa, melainkan dikirim ke fasilitas rehabilitasi khusus dengan status penahanan seumur hidup atas kebijakan ratu. Namun, ada ketentuan bahwa mereka dapat ditinjau ulang setelah menjalani masa minimum 8 tahun.
Pada bulan Juni 2001, setelah 8 tahun ditahan, keduanya dibebaskan dengan identitas baru yang dirahasiakan oleh negara. Keputusan ini menuai pro dan kontra. Robert Thompson dilaporkan hidup tertutup dan tidak lagi terlibat dalam pelanggaran. Namun, tidak dengan John Venables. Berkali-kali kembali ke dalam tahanan karena pelanggaran digital yang sangat serius. Ia beberapa kali dikembalikan ke penjara termasuk pada tahun 2010 dan 2017. Pada tahun 2025, John Venables kembali mengajukan permohonan pembebasan bersyarat dan keluarga Bulger secara terbuka menentang pembebasan itu. Kasus ini membuat pemerintah Inggris meninjau ulang usia pertanggungjawaban pidana serta memperketat sistem rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal. Nama James Bulger kini menjadi simbol peringatan dan reformasi. Ibunya, Denise Fergus, mendirikan yayasan untuk membantu keluarga korban kejahatan anak dan terus memperjuangkan hak-hak korban di Inggris. Kisah James juga diangkat dalam film pendek Detainment yang sempat menuai kontroversi karena tidak meminta izin keluarga. Tragedi James Bulger bukan hanya soal kehilangan, tapi soal bagaimana dunia menghadapi sisi gelap manusia. Bahkan ketika itu datang dari anak-anak, ia mengingatkan kita bahwa keadilan bukan hanya milik pelaku, tapi juga untuk mereka yang tak bisa lagi bersuara. Dan semoga suara kecil James tetap hidup dalam setiap langkah perubahan sistem keadilan kita. Itulah kisah kejahatan di balik kasus ini. Dunia memang penuh teka-teki, dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu punya teori sendiri atau pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Dan ingat, kadang yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia yang paling gelap. Jadi, waspadalah. The vile and horrendous behaviour that Venables has engaged in yet again. The length of the sentence is too short. Where he disappeared. Officers brought in lighting equipment to enable them to work after dark. A search of the line may help to establish when the body was dumped. 2-year-old James was last seen over 48 hours ago. Trains normally run along this track about every 2 hours, so it's unlikely that the body has been lying there for long. But it's discouraging